Hayat di Jepang ini disebut sebagai Gokusu yang berarti belajar sepanjang hidup. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pembelajaran terus-menerus tidak hanya di sekolah formal, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan sepanjang hidup seseorang, mulai dari usia muda hingga lanjut usia. Macam-macam program PSA di Jepang, pelatihan vokasional dan keterampilan, pendidikan berbasis digital dan online, program pengembangan kepribadian dan keterampilan sosial, pendidikan untuk pekerjaan migran dan komunitas internasional, program untuk pengembangan kewirausahaan, program pendidikan untuk lansia. Pelatihan vokasional dan keterampilan di Jepang. Di Jepang, kursus pendidikan keterampilan atau vocational training adalah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja, baik industri, perdagangan, layanan, maupun di bidang lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan individu untuk bekerja dengan efektif dan efisien di berbagai jenis pekerjaan. Lembaga pelatihan vokasional dan keterampilan di Jepang, Tokyo Business and Language School atau TBLS adalah lembaga pendidikan swasta di Tokyo, Jepang yang berfokus pada memberikan pelatihan yang menggabungkan bahasa Jepang dengan keterampilan bisnis yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja profesional. Lembaga ini berfokus pada pengembangan keterampilan untuk membantu peserta baik maupun profesional maupun individu yang ingin bekerja di Jepang atau dalam bisnis internasional. Tujuan TLBLS meliputi meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang, memperkenalkan keterampilan bisnis, persiapan karir internasional. Di sini juga ada macam-macam program TBLS. Nah, yang pertama ini ada program bahasa Jepang. Kursus pemula, beginner, fokus pada dasar-dasar bahasa Jepang, seperti alfabet, yaitu hiragana, katakana, dan kosakata dasar. Selanjutnya ada kursus menengah, intermediate, meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami percakapan tingkat tinggi, termasuk dalam konteks bisnis dan juga bahasa teknis. Selanjutnya ada kursus lanjut atau advance, meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami percakapan dan konteks bisnis dan teknis. Selanjutnya yaitu ada program bahasa Jepang untuk bisnis. Nah, yang pertama ini ada bahasa Jepang untuk prestasi bisnis, mengajarkan cara bicara di depan umum dan prestasi profesional menggunakan bahasa Jepang. Selanjutnya, bahasa Jepang untuk negosiasi bisnis, mengajarkan cara menggunakan bahasa Jepang saat bernegosiasi atau menghindari pertemuan bisnis. Yang terakhir ini ada bahasa Jepang untuk penulisan bisnis, mengajarkan menulis dengan tepat, diantaranya ada surat email dan laporan bisnis. 3. Program keterampilan bisnis, manajemen, dan kepemimpinan, kursus yang mengajarkan prinsip manajemen dan keterampilan kepemimpinan dalam konteks dunia usaha Jepang, manajemen proyek, pelatihan dalam mengelola proyek, perencanaan hingga pelaksanaan dengan pendekatan berbasis hasil pemasaran. Kursus ini mengajarkan strategi pemasaran, hubungan pelanggan, dan strategi penjualan bahasa Jepang. 4. Program peningkatan keterampilan profesional. 1. Ada keterampilan perkantoran, mengajarkan keterampilan administrasi yang diperlukan untuk mengelola kantor, termasuk manajemen dokumen dan komunikasi. Kedua, komunikasi bisnis, pelatihan untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi secara profesional di tempat kerja, baik secara lisan maupun tertulis. 3. Etika bisnis Jepang, kelas yang mengajarkan nilai-nilai dan etika bisnis yang berlaku serta berperilaku yang diharapkan di tempat kerja. Nah, di sini juga ada program pengembangan karir. Poinnya itu yang pertama ada penulisan CV dan surat lamaran, pelatihan dalam menulis CV dan surat lamaran dengan cara sesuai dengan standar Jepang,
Poin yang kedua yaitu mulai wawancara kerja. Tingkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan latihan wawancara dan memberikan umpan balik langsung. Poin terakhirnya ini ada pengembangan jaringan profesional. Teknik untuk pengembangan jaringan profesional yang berguna dalam konteks bisnis Jepang dan internasional. Yaitu yang keenam ini ada keterampilan prestasi dan public speaking. Poin yang ini yang pertama, public speaking for business, mengajarkan cara berbicara depan umum dalam lingkungan bisnis dan percaya diri. Poin terakhirnya ini ada prestasi profesional, kursus yang membantu peserta belajar membuat prestasi yang jelas, persuasif, dan efektif. 7. Program kursus jangka pendek, kursus bahasa Jepang untuk pekerja internasional, kursus singkat yang berfokus pada kebutuhan pekerja internasional untuk mempelajari bahasa Jepang dalam konteks profesional, pelatihan keterampilan manajerial singkat, pelatihan cepat untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk mengadilkan dan membuat keputusan di tempat kerja. Di sini ada juga pelatihan vokasional keterampilan di Indonesia. Pelatihan vokasional dan keterampilan di Indonesia adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan peserta pelatihan keterampilan teknis dan profesional yang diterapkan di lapangan sehingga mereka dapat siap bekerja di berbagai sektor industri atau wirausaha. Ini meningkatkan daya saing tenaga kerja. Lembaga Pelatihan Vokasional dan Keterampilan di Indonesia. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP adalah institusi yang menyediakan program pelatihan keterampilan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam bidang tertentu. LKP dapat bersifat swasta, mandiri, atau berkolaborasi dengan lembaga lain. LKP Jakarta Steel Center adalah lembaga kursus dan pelatihan swasta yang berfokus pada pemberian pelatihan keterampilan praktis untuk membantu individu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang. LKP Jakarta Skill Center menyediakan kursus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berbagai sektor industri, membantu mereka siap untuk bekerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Di sini juga ada macam-macam program LKP. Yang pertama ini ada pelatihan komputer dan teknologi informasi. Poin yang pertama ada Microsoft Office, pelatihan tentang penggunaan program perangkat lunak seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dan lain-lainnya. Poin kedua ini desain grafis, belajar menggunakan perangkat lunak, desain grafis seperti Adobe, Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW. Yang terakhir poinnya ini ada pemrograman web, kelas tentang pembuatan aplikasi web dan pengembangan situs web. Poin yang kedua dari program LKP ini ada pelatihan bahasa asing. Yang pertama ada bahasa Inggris, kursus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris baik untuk bisnis maupun percakapan sehari-hari. Yang kedua ini ada bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea. Program untuk belajar bahasa asing yang populer di dunia bisnis dan perdagangan internasional.
Poin kelima dari program LKP ini yang pertama ada pelatihan perhotelan dan pariwisata. Poinnya ada manajemen hotel dan restoran. Kursus ini membahas manajemen operasional hotel, layanan pelanggan, dan pengelolaan restoran dan juga catering. Poin kedua ada pelayanan pelanggan. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan pelanggan dalam industri pariwisata dan juga perhotelan. Poin terakhir dari poin kelima ini ada pemandu wisata. Kursus ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta untuk pemandu wisata profesional yang memahami destinasi wisata dengan baik. Poin keenam dari LKP yaitu ada pelatihan soft skill dan pengembangan diri. Yang pertama ini ada kemampuan komunikasi. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan juga tulisan dalam situasi sosial maupun bisnis. Yang kedua, poin dari keenam ini ada program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, termasuk pengambilan keputusan dan pengelolaan tim. Poin yang terakhir dari poin 6 ini ada manajemen waktu. Pelatihan untuk membantu orang mengelola waktu Tiga dengan keterampilan baik, konstruksi. yang akan Kursus yang membantu mengajarkan mereka dasar-dasar menjadi lebih produktif konstruksi di dan tempat teknik kerjanya. bangunan seperti adalah yang pengecatan, pelatihan teknik dan keterampilan yang ke-8 pelatihan keuangan dan akuntansi. Poin pertama tentang akuntansi dasar dan lanjutan. Kursus yang mengajarkan prinsip dasar akuntansi, laporan keuangan, pajak dan dasar-dasar teknik listrik dan elektronika seperti memasang dan memelihara perangkat elektronik yang peraturan Indonesia. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan. Pelatihan tentang penggunaan sistem perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh bisnis. Selanjutnya ada hasil komparasi program pelatihan vokasional dan keterampilan dari PBLS dan LKP JSC. Di sini saya akan menjelaskan aspeknya, aspek tujuan dan fokus. Sedangkan TBLS-nya yaitu meningkatkan siswa bahasa Jepang untuk berbisnis dan budaya Jepang, membantu mereka bekerja di perusahaan Jepang dan berinteraksi dengan pasar internasional. Sedangkan LKP-JSC-nya ini meningkatkan keterampilan yang relevan untuk pasar kerja Indonesia, seperti komputer, akuntansi, desain grafis, dan manajemen. Aspek selanjutnya ini ada kurikulum. Sedangkan TBLS dari kurikulum ini ada menawarkan kursus bahasa Jepang untuk berbisnis, pelatihan etika bisnis Jepang, dan persiapan ujian JLPT. Sedangkan LKP-JSC-nya ini menawarkan pelatihan keterampilan praktis seperti bahasa Inggris, akuntansi, desain grafis, dan manajemen bisnis. Selanjutnya ini aspeknya ada metode pengajaran. Sedangkan TBLS-nya ini menggunakan metode berbasis pengalaman dengan fokus pada simulasi, studi kasus, role playing dalam konteks bisnis Jepang. Sedangkan LKP-JSC-nya ini menekankan pembelajaran praktis dan berbasis proyek, biasanya dalam bentuk workshop dan kursus singkat. Selanjutnya dari aspek tersebut ada biaya dan aksesibilitas. Sedangkan TBLS-nya ini fokus pada penelitian internasional dan lokasinya di Jepang membuat biayanya tinggi. Sedangkan dalam LKP-JSC-nya ini biaya lebih murah dan programnya lebih cocok untuk pasar Indonesia. Selanjutnya ini ada aspek di bagian fasilitas dan juga lingkungan. TBLS-nya ini menawarkan pengalaman belajar langsung dalam budaya Jepang dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran interaktif dan profesional. Sedangkan LKP-JSC-nya ini fokus pada pasar Indonesia, menyediakan fasilitas untuk kursus keterampilan praktis dengan kurikulum yang fleksibel dan sesuai kebutuhan industri lokal. Pertama dari TBLS itu fokus internasional, memberikan program yang berorientasi internasional.
terutama dalam bahasa Jepang dan bisnis internasional, yang memberikan peluang untuk bekerja di Jepang atau perusahaan global. Nah, dari LKPJSC, biaya lebih terjangkau. Pusat kemampuan LKP Jakarta seringkali lebih murah daripada lembaga internasional seperti TBLS. Yang kedua, kualitas pendidikan tinggi, memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, terutama dalam bahasa Jepang dan budaya Jepang. Di LKPJSC, program pelatihan praktis, pusat ini menawarkan program pelatihan praktis yang dapat diterapkan di dunia kerja seperti desain grafis, bahasa, manajemen, dan IT. Di TBLS yang ketiga, pengajaran oleh tenaga profesional. Pengajarannya berpengalaman dengan latar belakang profesional dan bahasa Jepang. Yang poin ketiga, LKPJSC fokus pada keterampilan lokal, memberikan pelatihan yang sangat relevan dengan kebutuhan pasar kerja Indonesia dengan keterampilan yang dapat digunakan langsung di industri lokal. Di poin keempat TBLS, kesempatan karir di Jepang. Lulusan memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan Jepang atau perusahaan yang berhubungan dengannya, yang membuka banyak peluang karir di seluruh dunia. Di LKPJSC poin keempat, fleksibilitas akses terletak di Jakarta, memberikan akses yang mudah bagi orang Indonesia yang ingin mengembangkan keterampilan profesional mereka. Fasilitas lengkap. Fasilitas ini mendukung pembelajaran internasional dan mencakup teknologi pembelajaran kontemporer dan materi pendidikan yang relevan. Yang bagian terakhir di LKPJSC, akses ke berbagai program, menyediakan berbagai program mulai dari pelatihan bahasa hingga pelatihan keterampilan teknis lainnya. TBLS-nya biaya tinggi, pendidikan mahal terutama karena fokusnya pada program internasional dan lokasinya di Jepang. Sedangkan menurut LKPJSC-nya, kekurangan fokus pada program internasional. TBLS tidak memberikan fokus yang signifikan pada peluang karir internasional dan tidak banyak berkonsentrasi pada bahasa asing selain bahasa Inggris dan juga Mandarin. TBLS selanjutnya ini ada akses terbatas untuk peserta lokal. Program ini lebih ditunjukkan untuk pelajar internasional yang ingin belajar di Jepang. Sedangkan menurut LKPJSC-nya ini, kualitas program variatif, jenis kursus yang diambil mungkin tidak memiliki kualitas yang sama dengan lembaga internasional yang memiliki standar global. TBL selanjutnya ada kesulitan adaptasi budaya. Beradaptasi dengan budaya Jepang dapat menjadi tantangan tersendiri bagi siswa internasional, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Sedangkan menurut LKPJSC-nya ini, persaingan di pasar lokal. Karena fokusnya pada pasar Indonesia, persaingan di pasar lokal dapat sangat ketat tergantung pada jenis keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya ini ada TBLS, fokus terbatas pada bahasa Jepang. Program ini lebih banyak berfokus pada bahasa Jepang dan budaya Jepang. Jadi tidak cocok bagi mereka yang mencari program lebih beragam atau mencakup berbagai disiplin ilmu. Sedangkan menurut LKPJSC-nya fasilitas terbatas. Beberapa program mungkin tidak memiliki fasilitas yang secanggih lembaga internasional, meskipun fasilitasnya cukup untuk pelatihan praktis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tokyo Business Lodge and School atau TBL di Jepang berkonsentrasi pada pengajaran bahasa Jepang dan budaya bisnis Jepang. TBL sangat bagus untuk orang-orang yang ingin bekerja di Jepang atau dengan perusahaan Jepang. Program fokus pada persiapan karir di luar negeri. Sebaiknya LKP Jakarta Skill Center atau JSC di Indonesia menawarkan kursus bahasa Inggris, teknologi, dan manajemen yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis untuk pasar kerja lokal. Pilihan siswa antara kedua lembaga ini bergantung pada tujuan karir mereka. Siswa dapat memilih untuk bekerja di Jepang atau Indonesia.